Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Channel selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle. Kalau kemarin saya mau bahas mengenai masalah blok GP Racing Carbon Block atau GP Racing Carbon Liner. Nah, di sini saya ingin membahas juga. Ini saya dapat project Satria FU pasang blok karbon juga, karbon 420 heavy tipenya ya. Ini mau dipakai piston ukuran ini pistonnya pistonnya memakai LHK ukuran 72 mili, tapi dinding liner luar atau bagian sini itu requestnya minta 80 dan dibawakan liner karbon ya, tipe karbon 420 heavy. Terus ini masalah blok, beliau juga mengirim kruk as lagi dikerjakan kruk asnya untuk pengen dinaikkan langkahnya ya, atau digeser langkahnya. Keras masih progres. Nah, di sini saya ingin kasih video bagi sang owner atau yang punya motor atau yang kirim bloknya sama krunya ke sini, karena beliaunya datang ke sini naik Suzuki FXR ya. Nah, FXR itu ke sini membawa sebuah blok dan sebuah krukasnya untuk dirubah langkah dan bloknya untuk dipasang karbon liner ya, dengan ukuran diameter request ukuran luar diameter 80, dalamnya 72 karena memakai piston 72. Pastinya kalau memakai piston 80 ini jebol semua ya. Kalau pakai liner ya, liner 80 itu jebol semua. Ini jebol. Harus dilakukan pengawasan berikut sirip-siripnya. Ini nanti akan berlubang, biasanya seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengetahui kerjanya, pokoknya ikuti terus videonya, jangan di skip. Oke. Ya, langkah awal mengerjakan blok yang pertama itu, blok ini sudah pernah, kalau dianalisis blok ini sudah pernah dilakukan tanam liner ulang ya. Sudah pernah di sini kelihatan pernah dilakukan tanam liner ulang atau pernah di full shock ulang. Di sini itu udah digerinda nih ya. Ini bukan pabrik, ini adalah gerinda tukang-tukang ya. Seperti ini. Dan linernya sudah diganti. Nah, untuk pergantiannya ini bagus atau tidak? Paling tidak kalau kita ingin tanam di tempat kita harus dicek, harus dianalisis terlebih dahulu. Bagus dan tidaknya itu harus dilakukan yang namanya pengecekan. Oh ya, di samping ini minta diameter 80, tinggi blok juga minta ditinggikan ditambah 3 mili dari ukuran ini. Intinya seperti itu. Jadi misalkan ini itu tinggi blok itu ada 65, standarnya 65. Kalau ditambah 3 mili nanti jadi ukurannya 68 ya, intinya seperti itu. Langkah pertama untuk pengecekan, kita cari packing ya. Packing Satria FU, sebentar, packing. Ya, ini packingnya masih baru ya. Pakai menggunakan merek Fuboru karena yang asli saya tidak punya, tapi Fuboru sudah bagus daripada merek yang lain. Untuk kepresisiannya lumayan lah, mendekati presisi, tapi ini dicek dulu. Cara ngeceknya, kita siapkan bisband duel. Setiap motor 4 tak itu ada bisband duel di bagian tempat bloknya, maupun crankcase, maupun blok kopling, blok marit itu ada. Kita pasang bisband duel, terus kita pasang packingnya. Nah, posisi ini ada di tengah atau tidak nanti akan kelihatan.
ini tidak mendekati tengah karena di sini ada sisa packing sedikit, ada kelihatan. Di sini 0 packing, di sini ada sisa. Nah, ini shocknya harus dibetulkan dulu sebelum dibesarkan. Cara betulnya gimana Mas? Kita dial packingnya, baru nanti ini diposisikan di tengah. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut mengerjakan. Kita pembesaran, membetulkan diameternya dulu supaya pas ada di tengah. Kalau enggak, ini biar lebih kelihatan, saya lepas dulu shocknya aja ya. Ini shocknya kan udah pernah ditanam buring ulang, pastinya ini bisa dilepas, nanti akan kelihatan ketika ada packingnya. Oke, kita lepas dulu aja shocknya, semoga bisa. Ya, ini lirnya sudah terlepas ya, sudah saya lepas, sudah bisa. Nah, sekarang mungkin bisa kelihatan kalau dikasih packing. Ya. Oke, sekilas bagus, tapi nanti kita akan cek dulu menggunakan dial indikator, karena kalau dilihat sekilas pakai mata ini tidak kelihatan. Tapi kalau nanti pakai dial indikator pastinya akan ketahuan. Oke, kita lanjut mengerjakan cek menggunakan dial indikator. Ya, posisi packing itu kelihatan ya, yang warna silver. Terus jarum dial juga sudah menunjuk di packing, ya itu sudah ada di packing. Oke. Sekarang kita lihat. Di packing sudah bagus ya, udah 0. Sekarang jarum dial kita pindah di blok silinder ya. Itu terjadi kemencengan berapa, nanti akan kelihatan. Nah, itu kita naikkan. Nah, posisi jarum dial sudah pindah di blok silinder. Ya, oke. Nah, di sini akan kelihatan jadi menceng atau tidak. Dan ternyata ada kemancengan. Nah, tadi waktu dipacking jarum dial sudah 0 bagus ya. Nah, dan sekarang ketika pindah di tempat shock aligner atau tempat blok yang tadi itu ada kemancengan. Nah, ini harus dibetulkan terlebih dahulu. Karena kalau tidak dibetulkan, nanti pun waktu tanam blok itu akan terjadi menceng juga ya. Ini sudah saya nolkan. Pastinya kelihatan ya. Nah, waktu dipacking tadi posisi jarum tidak bergerak, ini bergerak banyak sekitar 007. Nah, di sini terjadi kemencengan, jadi harus diluruskan terlebih dahulu sebelum kita tanam blok. Jadi kita harus ketemu titik senternya sesuai packing tengah tadi. Oke, kita lanjut mengerjakan. Ya, oke, proses pembesaran atau pengenolan itu sudah dilakukan. Nah, nanti akan terlihat pisau di mesin kolter itu kalau dia posisinya ada di tengah, pastinya dia tidak akan kemakan semua. Tapi kalau misalkan terjadi kemencengan, pisau kolter akan memakan sebelah. Intinya seperti itu ya. Ya, oke, pisau kolter sesuai prediksi yaitu terjadi makan sebelah. Nah, jadi sebelah kemakan, sebelah tidak. Kasus seperti ini tuh biasanya pisaunya tidak bisa awet kalau dengan kondisi seperti ini. Intinya seperti itu ya untuk teman-teman semua. Nah, ini harus dibersihkan sampai benar-benar pisau kolter memakan semua sampai tujuan ke liner 80. Kalau sudah 80 berarti udah bersih semua, baru bisa ditanam liner ulang. Intinya seperti itu ya. Kita lanjut membesarkan karena untuk mempercepat durasi video, proses pembesaran tidak ditayangkan. Intinya seperti itu. Ya, oke, proses pembesaran sudah selesai. Nah, ini itu masih di angka kisaran
80 lebih sedikit. Itu udah jebol ya, udah jebol. Ini udah berlubang. Berlubang. Soalnya 74 aja udah jebol, sedangkan ini minta 80. Nah, pastinya ini jebol, nanti kita las dulu. Dilas, disambung. Ini juga ditutup las, pokoknya ditutup las. Baru nanti kita masukkan aluminium shock ya. Di shock aluminium nanti dilas lagi, las bagian sini. Terus ini ditinggikan juga. Aluminiumnya itu sudah saya ada kemarin sudah saya buatkan. Nah, ini nanti ini masuk di sini. Nah, tapi paling tidak ini dilas dulu. Jadi biar pengelasannya cuma atas sama bawah. Oke. Gede ya Mas? Ya, emang gede. Ini gede nih. Akan masuk. Karena kalau tidak di model las seperti ini, saya akan menggunakan las tik ya, menggunakan tik itu las argon tik. Kalau tidak dibesarkan terlebih dahulu, sticknya itu tidak bisa masuk. Tapi kalau seperti ini itu bisa ngelas dari sini. Intinya seperti itu. Setelah jadi nanti dibubut lagi, diratakan lagi, baru ditanam bloknya. Setelah tanam bloknya nanti dilas lagi, terus ditinggikan sesuai request. Ini lebih tinggi 3 mili. Baru dibubut lagi. Setelah pembubutan selesai, ini udah nempel, baru dicari ukuran linernya supaya karbon liner ini bisa masuk. Ini ya seperti itu ya. Ini nanti ini bisa masuk. Oke, kita lanjut mengerjakan lasnya ya. Pokoknya gitu terus videonya, jangan di skip. Terus Masnya juga yang bikin blog di sini bisa lihat kondisi blog dikerjakan di tempat kita. Ininya seperti itu. Kita lanjut pengelasan. Oke, blok sudah dilas. Mengerjakan proses las tuh lama banget, panas. Biasalah namanya bermain api ya. Las menggunakan las stick ya, bukan las babut biasa. Nah, ini lasnya. Sini pun sama. Oke. Sambil nunggu ini blok dingin, kita teruskan nanti kalau blok dingin sudah kita teruskan kalau blok sudah menjadi dingin, baru kita proses pembubutan untuk tanam ini aluminium yang sudah saya buat. Nanti ditanam seperti ini, dimasuki ya. Setelah dimasuki nanti dilas lagi supaya bagian bagian sirip kalau terlihat dari luar itu rapi. Nah, contoh ini ya, ini kan terjadi lubang
lubang kan. Kalau kita las langsung di sini itu akan susah untuk merapikan bagian dalam-dalam sini. Tapi kalau kita tanam aluminium, kesannya siripnya masih rapi dan bloknya kesannya dalamnya masih utuh. Intinya seperti itu ya tujuan saya. Ini pistonnya gede, nanti pasang linernya 80 mili, liner karbon ya. Pokoknya ikuti terus videonya, jangan pernah di skip. Ya, setelah proses pembubutan selesai, kita masukkan ya. Ini kita masukkan di sini. Kita press mau kencang. Karena nanti di sini lasnya ada yang kurang, nanti kita las lagi. Karena ini belum ukuran jadi ya. Kita masukkan, kita las sekalian las ini. Oke, kita langsung press saja. Posisi aluminiumnya ditanam di sini, nanti digandeng menggunakan las. Ininya seperti itu. Kita press. Ya, aluminium sudah dipres masuk. Nah, sekarang kita buat jalur lasnya dibubut ya. Di sini dibubut, balikannya juga sama. Las ditinggikan lagi bagi yang kurang-kurang, ini seperti itu. Oke, lanjut pembuatan jalurnya. Oke, setelah dibikin jalur las seperti ini ya. Nah, ini buat kekuatan las supaya nanti kalau ketekan dinding liner ketika dipres dia nggak mudah terjadi turun ataupun ikut melorot sama linernya. Intinya seperti itu, karena ini kekuatan antara dinding liner dengan sirip. Nah, kekuatannya di sini. Di sini udah bikin talang ya, talang las untuk tempat aluminiumnya, terus yang belakangnya juga ya. Nah, ini dilas nanti diratakan lagi. Intinya seperti itu. Kita lanjut proses pengelasan. Ya, proses pengelasan bagian bibir silinder sudah selesai ya. Video pengelasan tidak saya tayangkan karena untuk mempercepat durasi video. Karena ini panas banget. Biasalah. Namanya bermain api wajib panas. Sekarang kita balik, kita las bagian pantatnya yang tingginya kurang, sama menyatukan bos aluminium tadi dengan dinding silinder. Ini bagian bibir silinder sudah selesai. Kita lakukan pengerjaan yang belakang pantat silinder. Intinya seperti itu. Karena ini masih panas, kita tunggu agak dingin sebentar, kita balik. Kita lakukan pengelasan lagi. Intinya seperti itu. Pokoknya ikut terus video, jangan di skip ya. Ya, las bagian pantat silinder sudah selesai. Nunggu panas sekali ini. Wah, lumayan. Kalau sudah dingin, dilakukan pengerjaan bubut lagi. Ya. Prosesnya ribet ya, ribet. Pokoknya ngikutin sesuai request sang owner. Mas pengen Satria F pengen liner 80 bisa ya, caranya seperti ini. Ini seperti itu, kita nunggu dingin, nanti kita lakukan proses pembubutan. Ya, pemapasan sudah selesai. Sekarang kita rapikan ya. Kita rapikan. Ini juga sama. Proses merapikan digambar dulu, nanti packingnya digambar baru diikuti packing. Intinya seperti itu. Oke, ini sudah saya rapikan ya. Ketinggian biar dari samping itu terlihat agak bagus. Lasnya kinclong. Biasa las argon tuh ya begini. Agak kinclong. Saya rapikan manual ya, menggunakan tuner.
Setelah dirapikan, kita proses pembuatan tempat liner. Kita lakukan pembuatan tempat liner. Ikuti terus videonya, jangan di skip. Ya, liner sudah dimasukkan ya. Liner sudah dimasukkan, sudah dipres. Sekarang kita tinggal potong permukaan ini. Ini karena ini masih tinggi. Nah, ini masih tinggi. Nanti dimeratakan sama dipotong bagian belakangnya. Mas itu keropos-keropos. Ya, memang agak susah ini bloknya. Kalau blok baru itu enak, blok baru belum terkena oli, masih belum pernah dipakai itu enak, jelas bisa rapat. Tapi kalau udah tercampur seperti ini memang agak susah. Terutama bagian pinggir-pinggir ini adalah apa ya, yang aslinya. Kalau sini agak lumayan bagus, tidak begitu banyak keropos bagian sini aja. Tapi nanti waktu pemasangan kan pastinya dilem. Ya namanya bikin, apalagi proses pengelasan ya seperti ini. Padahal las menggunakan tik loh, menggunakan argon, bukan las babet biasa. Intinya seperti itu. Kita lanjut pembubutan. Ya oke, blok Satria sudah naik ya. Blok Satria sudah naik. Sebelum di coulter pastikan di center terlebih dahulu. Di center menggunakan biasa dial indikator supaya tidak tidak miring ya. Intinya tidak miring. Ini dicek dulu. Ini ketika saya tekan di dialnya, jarum yang ada di atas itu bergerak. Oke. Nih. Dan ini sudah saya center, posisi sudah 0 ya. Untuk masa yang melihat video ini pastikan bloknya ada di sini. Dan ini udah bagus. Ini untuk hasil dialnya. Ketika dinolkan ini udah 0. Ketika udah bagus, kita lanjutkan untuk menyesuaikan pistonnya. Ini pistonnya kita sesuaikan ukuran pistonnya. Kita lanjut proses mengerjakannya. Ya oke, proses coulter sudah selesai ya. Nah, ini belum di honing, tapi untuk mengetahui hasilnya dari sini tuh udah kelihatan. Hasilnya bagaimana? Kita kasih bispan duel dulu. Seperti yang langkah di awal, kita kasih bispan duel, terus kita kasih packing ya. Nah, ini kan udah tidak bisa gerak nih packing. Terus kita lihat dari bagian belakang ya. Oke, hasilnya sudah bagus. Mas kurang jelas, tolong perlihatkan agak terang. Kita pindah tempat. Nah, oke, dari sini kelihatan ya, udah oke nih. Intinya seperti itu. Ini mau hari Jumat, kita mau Jumatan lagi, video dilanjut nanti lagi.
pokoknya kita skip dulu, ikut terus videonya, jangan di skip, jangan dipotong ya. Piston sudah masuk ya, piston sudah masuk, ini sudah dipoles. Kita lanjutkan videonya lagi. Ini sudah dikerjakan dan ini udah bisa masuk. Nah, karena ini tidak ada pelumasnya jadinya seperti ini, tapi kalau dikasih pelumas itu beda. Dan ini piston dikasih oli, itu nanti akan beda. Nah, beda kan, masuknya tuh pulen enak. Oke, setelah blok sama piston ini udah jadi, udah bisa masuk. Kemarin kan pekerjaan ada ini pembuatan blok silinder pakai liner karbon, terus itu kruasnya itu dinaikkan langkah. Dan untuk posisi kruas yang dinaikkan langkah itu kita akan tunjukkan juga berapa angka dial indikatornya. Keras juga sudah jadi ya untuk masnya atau owner sang yang punya ini. Ini bearing sudah saya pasang, bearing Suzuki. Ini Satria FU dan naik langkah. Dan untuk hasil angka dialnya kita perlihatkan di sini ya, biar masnya yang ada di Solo Boyolali itu juga mengetahui hasil dial indikatornya. Sebentar, kita tak ambil tripod terlebih dahulu. Ya oke, ini keras sudah naik di jig apa stang ya. Ntar kita kencangkan terlebih dahulu. Nah, ini dial belum menyentuh ya. Kita start lebih dahulu dial indikator. Oke. Nah. Oke ya. Untuk angka dial ini 0,01 ya. Nah, ini 0,01. Karena kalau putarannya kencang ini berubah, karena dial itu kan sensitif, ketika ditekan aja dia berubah. Ya, berubah kan? Nah. Jadi pukul-pukul aja dia berubah. Jadi kalau diputar pelan akan ketemu angka yang sebenarnya. Nah. 0,1 untuk bagian gigi primer atau bagian kopling, sekarang bagian magnet. Di sini juga bagus. Oke ya. Sekiranya video ini bermanfaat, saya undur diri sejenak. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Video saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.